Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Hai, Cello. Halo. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue lagi survei rumah yang baru gue beli di kawasan pusat Jakarta. Cello ikut papa soalnya bocan. Berangkatlah kami berdua ke tempat itu. Sampai di sana kita langsung disambut sama agen propertinya. Mantap. Begitu pintu utama terbuka, hawa lembabnya emang terasa banget. Terus Cello bilang, "Papa denger gak?" Dengar apa? Ada dede bayi nangis. Tapi gak ada suara apa-apa sih, mungkin perasaan dia aja. Oke. Kita telusurilah seluruh sisi rumah, sampai tiba-tiba Cello berhenti di sudut ruangan. Ngapain? Tadi ada tante kakinya berdalam masuk ke dalam loh. Serius? Aku coba buka, tapi gak bisa. Gua tanya doang ke agennya. Dia bilang kuncinya hilang. Kok? Cello haus, jadi kita beli minum di warung terdekat. Belum sempat gua mesen, penjaga warungnya nanya, "Bapak ya pemilik baru rumah di ujung?" Terus? Dia ngomong sambil bisik-bisik, katanya rumah itu dulu bekas praktek bidan aborsi. Apa? Lo gak lagi bercanda kan, Snow? Gua telepon anak buah gua buat datang bantuin dobrak pintu kamar yang terkunci tadi. Dan ternyata, di dalam sana masih ada beberapa ranjang pasien, box bayi, serta peralatan medis yang biasanya digunakan untuk proses persalinan. Selamatkan aku dan bayiku. Malam minggu gini cowok-cowok mah ninggalin kita camping. Oh ya Juliet, kita nyusul mereka yuk. Naik bus aja, pasti seru. Kamu tahu nggak cerita tentang bis 375? Oh enggak. Pada tahun 1947 di Cina, ada sebuah bis dengan rute Panmiken Changshan. Ini adalah bis terakhir yang beroperasi malam hari itu. Hah? Seperti bis pada umumnya, isinya supir sama kondektur. Pas nyampe di halte, ada yang naik nih, seorang pemuda sama nenek-nenek. Berdua ya? Iya, mereka duduk di baris depan. Singkat cerita, bisnya jalan lagi dan berhenti di halte berikutnya, di mana ada 3 lelaki tua berpakaian kuno yang sedang melambaikan tangan mereka. Udah jam berapa itu? 3 pagi. What? Belum lama bisnya gerak, tiba-tiba si nenek mukul kencang pemuda yang naik bareng dia tadi, terus nuduh kalau dia itu copet. Loh? Kelar berantem debat, akhirnya si nenek minta stop di kantor polisi. Pas turun, si pemuda tetap kekeh kalau dia nggak salah. Tapi si nenek bilang dia tuh tahu dan emang sengaja ngelakuin semua ini. Kok? Tadi saat di dalam bis, nenek memungut barangnya yang terjatuh. Lalu ia melihat dari bawah kolong kalau 3 lelaki yang naik barusan tidak memiliki kaki alias melayang. Keesokan paginya, bis 375 diberitakan jatuh di Bendungan Mien. Mereka mengevakuasi 3 jasad yang sudah membusuk, yakni supir, kondektur, dan seorang lelaki yang tidak dapat diidentifikasi. Apa? Yang anehnya lagi, isi tangki bis itu bukanlah bensin, melainkan darah. Lalu ketika polisi mencari pemuda dan sang nenek untuk dimintai keterangan, mereka berdua ditemukan sudah dalam keadaan tak waras. Maksudnya gangguan jiwa gitu? Jadi, masih berani naik bis malam-malam. Minum susu rasa semangka. Flip-flop. Luna, Kenapa ini? tadi kita ngomongnya barengan gitu. Hati-hati Juliet, kalau kamu kalah cepat bilang flip-flop, kamu yang bakal it dong. Lumba-lumba adalah hewan mamalia. Flip-flop. Astaga Juliet, ibu nggak nyangka. Tadi dia hampir sebut duluan, Bu. Tapi Roslyn itu teman kamu. Juliet, flip-flop. Pagi. Gimana nih? Kamu tenang aja Juliet, aku gak akan bilang. Makasih Snow. Juliet, tega lo ya sama Luna. Aska, gua nggak Nggak sengaja. sengaja. Flip-flop, Seri. flip-flop. Seri. Aska, please. Flip-flop. Seri. Awas lo. Luna selingkuh. Apa? Bohong. Flip-flop. Sorry Aska. Permisi, apakah betul Anda yang bernama Nona Juliet? Iya, Saya dari kepolisian. Anda ditangkap. Hah? Flip-flop. Juliet, kamu udah keterlaluan. Maaf Snow, tapi aku Aku takut. takut. Aku percaya sama Snow, dia nggak mungkin bilang. Flip-flop. Selamat tinggal Juliet. Terima kasih sudah meringankan pekerjaanku. Masih lama ya? Ma, Celo kebelet. Tunggu bentar Celo. Nggak bisa, nanti ngompol. Ya udah aku nepi dulu. Celo di semak-semak belakang pohon itu aja ya. Oke. Duh, mendung banget. Mana maghrib lagi. Udah, yuk nanti keburu gelap. Yeay, akhirnya sampai hotel juga kita. Kamu kenapa, Dek? Kok diem terus?
Habis taruh barang kita makan malam. Ma, Celo makan bunga. Celo, nggak boleh. Snow, kamu ngerasa Celo aneh gak sih? Cielo, kamu lagi nggak enak badan kah? Ya, udah pulang liburan aja kita. Ya kan emang cuma semalam. Ada-ada aja. Ma, aku mau pipis. Lagi. Snow, kamu minggir dulu deh. Oke. Celo, kamu bisa sendiri kan? Kayak kemarin tuh. Kok lama banget ya? Aku samperin aja deh. Gak ada. Loh, kok? Snow, Celo hilang. Celo. Jangan panik, kita laporin ke petugas tol dulu. Selamat malam, ada yang bisa dibantu? Anak saya, Mama. Celo. Syukurlah. Ibu ini gimana? Anak sendiri kok ditinggal dari kemarin? Sampai tidur di pos ini loh dia semalam. Iya Pak, maaf. Semalam. Maksudnya? Kemana Celo belum selesai? Mama main pergi aja. Apa? Jadi yang ikut kita liburan kemarin itu siapa? Kalian lupa bawa aku ya? Ayo sudah balik ke kelas. Oke, ayo. Bentar, beli keripik dulu buat makan di kelas. Taruh di mana tuh? Kelihatan nanti. Weh nggak mau tuh nah di kantong rok sama bajuku. Taruh di kantong rokmu Jalamon. Ih, baru lah rokku nggak ada kantongnya. Sekolah beli kantong nggak ada roknya. Beli rok nggak ada kantongnya. Kan sampai kebalik sudah. Kau tahu rok tanpa kantong tuh bagai rumah tanpa dinding. Hah? Gimana sih? Maaf Pak, kami telat. Iya, nggak apa-apa. Sudah, cepat duduk. Duh, ngantuk Mon, mana keripik kita tadi? Oh iya, bentar. Kita cari posisi yang aman dulu. Duduk di lantai aja kali ya? Nggak kelihatan bahkan kalau kita makan di bawah gini. Iya enggak lah. Woi, mau martabak apa terang bulan? Woi, kau nih, itu bawa makanannya besok kelas ketahuan nanti. Enggak apa-apa, Bah. Cepet, mau apa nih? Kalau mau minum itu, sama si Fani ada es teh, jus, boba, koktail, banyak. Setelah masuk kelas kayaknya kita Mon. Iya kan? Sejak kapan kelas kita kayak pasar malam gini? Oh, kalian ini ya benar-benar. Sudah saya rekam semua di sini. Karena sudah. Kenapa baju orang nekat? Upacara sudah selesai. Silahkan masuk ke kelasnya masing-masing. Wah, akhirnya masuk kelas. Pegel sudah kakiku. Ayo Mukhtar ke kantin dulu yuk. Kecuali yang laki-lakinya tetap tinggal di lapangan. Nah, matilah kalian. Kenapa bayang cowoknya aja? Coba kalian juga dikasih botak. Nah, selesailah sudah rambutmu. nggak usah bakalan begitu. Khusus yang kelas kepintaran semuanya langsung masuk kelas. Nggak adilnya. Kenapa baku goblok? Coba aku pintarkan masuk kelas itu. Oh gitu. Mau berkhianat ya Kabur kemana rambutmu? Kamu nanya rambut aku modelnya apa? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Rambut model aku ini model cepdul ya. Apa lagi tuh cepdul? Cepdul itu cepok gundul ya. Sanalah kau Raki. Ngeri aku liatnya. Iya, langsung join live aja ya. Udah ente kadang-kadang ente ya. Itu bukan rawr ya, itu asam lambung itu. Kok kau nggak sedih habis kena babat habis gitu kepalamu? Aku berusaha menerima keadaan ya. Anak-anak, ini ada cemilan buat kalian, bagi-bagi ya. Satu buat Koko. Satu buat Celo. Satu buat Koko. Satu buat Celo. Satu buat Koko. Satu buat Celo. Adil ya. Bentar. Kok punya Celo lebih kecil? Satu buat Celo. Satu buat Koko. Satu buat Celo. Satu buat Koko. Satu buat Celo. Satu buat Koko. Sisa satu. Hah? Kita sweet. Oke. Gunting, batu. Kertas. Ya, Yes, Celo menang. Deh. ini kita bagi dua rata ya. Tunggu dulu. Coba kita timbang dulu. Tuh kan, punya Koko lebih berat. Terakhir minuman ya. Mereka lagi ngapain sih? Ini ada surat undangan, kasih ke orang tua kalian buat ambil rapot hari Selasa nanti. Gimana lah nih? Berarti nilai langsung ketahuan orang tua lah tuh. Weh, kita nggak usah di depan kelas lah. Jauh-jauh aja kita dari kelas, biar nggak langsung kena marah kalau nilai jelek. Nah, betul juga kau. Kau kenapa? HP-ku disita bapakku. Turut berduka cita.
Ini apa? Rapot, mah. Kertas. Gitu aja nggak tahu. Lihat ini. Kenapa nilaimu nggak ada warna merah? Hah? Haho haho. Tuh bagus dong, mah. Berarti nilaiku tuntas semua itu tandanya. Bagus apanya? Gak ada warna merah di sini. Mama suka yang berwarna. Gimana sih? Aduh pusing. Yaudah sini, mah. Nah, sudah, mah. Ntar semester depan aja baru aku request sama di kelas apa tuh kasih warna-warni. Magiku Hibinius kalian. Nah, gini dong baru bagus. Kadang aku takut. Gabut nah. Main teori ada orang. TOD. Truth or dare? Dari aja deh. Dare. Iya itu maksudnya. Kau harus gak boleh marah, gak boleh ngegas, harus kalem, harus penyabar dan memaafkan serta mengikhlaskan. Sejam aja. Maaf. Bisa yang lain gak? Ayo, tantangannya dimulai dari sekarang. Sir, bukumu robek. Iya, gak apa-apa. Hutangku sama kau gak usah aku bayar lah ya. Dikit juga tuh. Iya, santai aja. Oh iya, Mon. Pulpenku kemarin yang kau pinjam 5 biji kemana? Nah, hilang, Sir. Gak tahu kemana. Oh ya udah, biarin aja. Gak usah diganti. Mon, 15 menit kemudian. Kok jadi serem ya? Kau ngerasa nggak sih? Iya kan, kayak kesambet. Udahan aja kali ya. Sir, udah stop. Mainnya kelar udah. Gak usah pura-pura kalem lagi. loh kenapa? Gak apa-apa, bah. Asli, Sir. Cepat balikan kayak biasa, serius. Lah, kan aku memang begini. Woi, Raki, gimana nih? Jangan kau tanya aku pun takut, oi. Oh iya, tadi kalian nyontek jawaban matematika aku ya? Pasti Serena marah nih. Kenapa nyonteknya cuma setengah? Semuanya aja, bah. Nih, nah, salin cepat. Selamat siang, kita lanjutkan materi kemarin. Sebentar. Ini kenapa perasaan saya kok kelas kita jadi suram begini? Pak, sebenarnya kelas kita jadi begini semenjak Serena gak ganas lagi, Pak. Sekarang dia kalem banget. Harus diteleponin orang tuanya, anaknya sakit kok dibiarin. Halo, dengan orang tua Serena. Begini Pak, belakangan anak Bapak berubah jadi kalem. Berbahaya Pak, jadi harus bagaimana ini? Coba salah satu cari racun semprot nyamuk cepat. Siap Pak. Aduh semoga mempan ini, kalau nggak mempan gak tahu lagi sudah saya. Ini Pak, dapat di mana kamu? Kok cepat betul? Baru beli di toko sebelah, Pak. Jangan, nggak bisa. Cepat cari yang kadaluarsa. Pak, mati anak orang, Pak. Tenang, saya baru telepon bapaknya tadi. Begitu katanya cara nyembuhkannya. Kita coba sekarang efeknya mempan atau enggak. Sir, tasmu basah ketumpahan air. Mana? Siapa yang numpahin, ah? Nah, akhirnya. Papa pulang. Papa, Papa kalau kerja sehari berapa jam? 8. Dapat berapa duit, Ci? Sekitar 10.000. Sehari 10.000 dibagi 8. 1 jamnya 1.250 ya, Pak? Pintar. Kalau 2 jam 1.250 dikali 2. 2.500 ya, Pak? Betul. Celo punya 2.000. Dasar anak ini, penghasilanku itu dalam dolar bukan rupiah. Papa, boleh nggak Celo minta koin 500-an? Wah, papa nggak ada tuh Celo. Please, Papa. Besok aja ya, gimana? Gak mau, Celo maunya Cekalang. Celo, papa baru aja balik dari kantor. Gak mau tahu pokoknya Cekalang. Celo Stormhawk. Kamu dihukum, berdiri di pojokan sana. Papa jahat. Emang uang 500-nya buat apa sih? Celo cuma mau beli waktu Papa 2 jam buat main lumah-lumahan sama Celo. Tapi Papa marah-marah. Apa? Jadi itu alasannya? Ternyata aku benar-benar ayah yang buruk. Aduh, papa udah tua, makanya salah hitung. Cuma dapat 8.000 rupanya. Berarti duit Celo cukup. Yeay, asik. Ayo, Pak. Papa jadi pangeran ya. Baik, Tuan Putri. Orang tua selalu berpikir untuk mencari uang demi kebahagiaan anaknya. Tapi bagi sang anak, dia hanya perlu waktu yang menyenangkan bersama orang tuanya. Mungkin kebahagiaan bisa dibeli, tapi waktu tidak dapat diputar kembali.